Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah yaitu Sejarah Peradaban Islam, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Iskandi. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri yaitu Ulfa Apriliani, Yumega dan Rahmat Wicaksono. Baiklah, dalam makalah ini kami akan membahas lebih mendalam mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bab 2 pembahasan yaitu A. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang berkembang yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori Mekah ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958. Saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta, ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis Barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Selanjutnya yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yaitu yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijetnepel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijetnepel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pijetnepel ini dijamin dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda. Dengan demikian itu, orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Yang terakhir, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu saudara Rahmat Wicaksono. Di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yaitu yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijetnepel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya,
orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijenepel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pijenepel ini dijamin dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda. Dengan demikian itu, orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Yang terakhir, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, yaitu saudara Rahmat Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wicaksono. Di sini saya akan membacakan tentang B. Masalah kemajuan pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Meskipun Islam baru bisa dikatakan berkembang setelah berdirinya kerajaan Islam, atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dagang antara saudagar Muslim dengan pribumi. Namun cara kedatangan Islam dan penyebaran di Indonesia tidak dilakukan dari seluruh politik atau perdagangan semata. Setidaknya ada 6 saluran berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Pendekatan perdagangan. Para pedagang Islam Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. 2. Pendekatan politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat dilihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk memeluk agama Islam. Yang ketiga, pendekatan perkawinan. Tidak dapat dipungkiri, dari sisi ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Keempat, pendekatan pendidikan. Pada proses ini, biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid mereka. Yang kelima, pendekatan kesenian. Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Yang keenam, pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian dari agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk agama Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dari berbagai proses tersebut, Indonesia kemudian menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada perkembangannya, ajaran Islam disalurkan melalui berbagai kerajaan yang berkembang di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama ada dan berkembang adalah Kerajaan Samudra Pasai, dengan raja pertamanya yang bernama Sultan Malik Al-Saleh. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama kali tercatat sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Dan yang kedua adalah Kerajaan Demak. Sebelum dikenal dengan nama Demak, daerah tersebut dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagah Wangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian materi tentang Kerajaan Demak, bahwa daerah ujung barat Pulau Jawa itu Banten dan Sunda Kelapa dapat direbut oleh Demak di bawah pimpinan Fathilah. Dan yang keempat adalah Kerajaan Mataram. Pada awal perkembangannya, Kerajaan Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pemanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya
yaitu Raja Pajang kepada Ki Gede Pemanahan atas jasanya membantu mengatasi perang saudara di Demak yang menjadi latar belakang munculnya kerajaan Pajang. Dan yang kelima adalah kerajaan Gowotalo di Sulawesi Selatan. Pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan di antaranya Gowotalo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan yang keenam adalah kerajaan Ternate atau Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Maluku adalah kepulauan yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. D. Kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi Islam di awal masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia pertama kali, kita tahu bersama bahwa jalur perdagangannya lah yang digunakan sebagai jalur masuknya para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina, dan beberapa negara yang lainnya. Ekonomi Islam dan kerajaan Islam. Runtuhnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha memberikan sebuah kondisi anomali dalam tata kepemimpinan dan pemerintahan rakyat. Ekonomi Islam dan kolonialisme. Peran Islam dalam mewujudkan perlawanan terhadap kolonialisme dalam sejarah perjuangan Indonesia sangatlah nyata. Ekonomi Islam dan perannya dalam pembentukan ekonomi negara. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu saja konsep-konsep ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan negara sangatlah dibutuhkan. Ekonomi Islam dalam perkembangan studi keilmuan. Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar, pula nasional maupun dalam skala prioritas internasional. E. Masa kemunduran. Kemunduran suatu peradaban tidak dapat dikaitkan dengan satu atau dua faktor saja. Karena peradaban adalah sebuah organisme yang sistematik, maka jatuh bangunnya suatu peradaban yang bersifat sistematik. Artinya, kelemahan pada salah satu organ atau elemennya akan membawa dampak pada organ lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, silakan menyimak materi yang telah kami jelaskan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.